Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami akan membahas sebuah materi, yaitu mengenai konsep dasar pendidikan PKN, nilai moral dan norma hukum. Saya Desi Juwirita, NIM 2014070123, akan membahas mengenai materi konsep dasar pendidikan PKN. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Azyumardi Azra, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta proses demokrasi. Yang kedua yaitu menurut Zamroni, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Yang ketiga menurut Sudijarto, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik demokratis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga demokratis, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi rakyat yang dapat bersikap demokratis dan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tari Suherman, NIM 2014070091, akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Semangat perjuangan bangsa mengalami pasang surut sesuai dinamika perjalanan kehidupan yang disebabkan antara lain pengaruh globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Sehingga dunia menjadi transparan yang seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, serta mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku, cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi utuh dan tegaknya NKRI. Selanjutnya, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat berisi tentang cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Yang kedua, Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, Pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Yang keempat, Pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Yang kelima, Pasal 31 ayat 1 tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketujuh, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Kep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, agar para mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas. Yang kedua, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, patriotisme, dan cinta tanah air, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dan memahami aneka ragam masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang akan diatasi dengan pemikiran berdasarkan Pancasila,
wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Adapun tujuan PKN secara umum adalah mendukung keberhasilan percapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadi mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan, serta mewujudkan kepribadian masyarakat yang demokratis. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatta Ananda Rumba, NIM 2014070097, akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni nilai moral. 1. Pengertian nilai moral. Secara umum, pengertian nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan arti nilai moral adalah nilai-nilai yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan merupakan sumber motivasi. Menurut Nicholas Driakara, seorang ahli di bidang filsafat, pengertian nilai moral adalah suatu gambaran objektif terhadap tindakan manusia dan dalam menjalankan rutinitas kehidupannya. Dalam hal ini, istilah moral merujuk pada tindakan manusia atau individu yang mengandung nilai positif atau kebaikan. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis-jenis nilai moral. Nilai moral berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu moral baik dan moral buruk. Moral baik merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan manusia. Dalam pelaksanaannya, hal ini dapat ditinjau dari kaidah sosial masyarakat, di mana akan terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh, tindakan menolong orang lain yang membutuhkan merupakan suatu bentuk moral baik karena bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakat. Moral buruk. Ini merupakan nilai-nilai yang mengandung keburukan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan manusia. Nilai ini merupakan sesuatu yang menyimpang dari keteraturan sosial, di mana dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan contoh dan berbagai masalah sosial. Sebagai contoh, tindakan mencuri atau korupsi merupakan bentuk moral yang buruk karena mengakibatkan kerusakan. Beberapa contoh nilai moral atau moral value. 1. Berbicara dengan sopan kepada orang lain. Misalnya, berbicara dengan sopan kepada orang tua merupakan contoh penerapan moral baik dalam keluarga dan masyarakat. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan contoh moral baik dan sesuai dengan moral value yang positif. Sedangkan individu yang membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan merupakan contoh tindakan yang bermoral buruk. Antri sesuai urutan. Mengantri menunggu giliran dengan tertib dan teratur merupakan bentuk nilai moral yang positif. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat sulit untuk antri secara teratur. Ini menunjukkan betapa buruknya moral sebagian masyarakat di Indonesia. Tindakan koruptif, yaitu suatu tindakan seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan jabatan, tidak jujur dan merugikan orang lain. Tindakan ini merupakan contoh moral buruk yang terdapat pada diri banyak orang, yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan sangat merugikan banyak pihak. Selanjutnya, menjaga ketenangan lingkungan. Tindakan menjaga suasana lingkungan masyarakat tetap kondusif dan tidak terjadi keributan merupakan contoh moral yang positif. Sedangkan pihak-pihak yang menimbulkan keributan dan mengganggu kenyamanan masyarakat atau orang lain merupakan tindakan moral yang buruk. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu mengenai norma. Norma itu sering diketahui yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya adalah patokan, aturan, atau pedoman yang berlaku. Pada dasarnya, keberadaan norma hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya yaitu tujuan norma hukum. Yang pertama, sebagai pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Kedua, memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, sebagai batasan seperti larangan dan perintah dalam bertindak di suatu wilayah tertentu. Dan yang keempat, menjadikan setiap masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan atau norma yang berlaku di lingkungan tempat dia tinggal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri norma hukum. Yang pertama, berisi tentang aturan yang menjadi panduan masyarakat dalam kehidupan. Yang kedua, tidak dibuat semena-mena oleh masyarakat. Yang ketiga, sifatnya harus dipatuhi. Dan yang keempat, bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati. Mungkin itu pembahasan dari Airi. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.